Saya Reskia. Di kanan saya Abdul Wahid Walim. Di samping kanan saya Iti Triani. Di samping kiri saya Amalia Ahmadi. Di samping kiri saya Asmar Haris. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami akan mensintesa agenda 2 nilai-nilai dasar ASN dalam nasionalisme. Nasionalisme adalah cinta seorang rakyat kepada tanah airnya sesuai batas kewajaran. Bentuk kecintaannya dengan berkontribusi penuh terhadap pembangunan bangsa. Adapun bagian berikut, perhatikan ASN yang mampu mengaktualisasikan nilai-nilai nasionalisme dalam menjalankan profesinya sebagai pelayan publik yang berintegritas. Yang pertama, seorang ASN sebagai pemersatu bangsa dan mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan lainnya. ASN sebagai pelaksana kebijakan publik yang senantiasa mementingkan kepentingan publik. ASN yang profesional dan melayani yang berintegritas. Nah, dalam sikap nasionalisme ada sila-sila yang terkandung, yaitu sila pertama, kedua, ketiga, keempat, dan sila kelima, yang mana kesemua sila itu akan menghasilkan ASN yang berwawasan kebangsaan dan memiliki nasionalisme yang kuat. Adapun materi pokok dalam nasionalisme, yang pertama adalah nilai Pancasila dalam menumbuhkan nasionalisme. Yang kedua, ASN sebagai pembuat dan pelaksana kebijakan publik. Yang ketiga, ASN sebagai pelayan rakyat, dan yang keempat, ASN sebagai perekat dan pemersatu. Prinsip-prinsip nasionalisme, yang pertama hasrat untuk mencapai kesatuan, yang kedua hasrat untuk mencapai kemerdekaan, yang ketiga hasrat untuk mencapai keaslian, dan yang keempat adalah hasrat untuk mencapai kehormatan bangsa. Untuk sila-sila Pancasila, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa sebagai jati diri bangsa menghasilkan bangsa yang agamis. Hasil yang dicapai atau output adalah bisa membedakan baik dan buruk, bisa membedakan halal dan haram. Kemudian outcome-nya adalah sabar, jiwa besar, berprasangka baik, jujur, mempunyai integritas. Kemudian untuk sila kedua, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab, sebagai jati diri bangsa, bangsa yang menghormati hak asasi manusia. Outputnya adalah berlaku adil, menghormati hak asasi orang lain. Kemudian outcome-nya toleran, tidak zalim, sopan atau santun, saling tolong. Kemudian sila ketiga, persatuan Indonesia sebagai jati diri bangsa menghasilkan bangsa yang cinta tanah air. Kemudian outputnya siap sedia membela negara, siap sedia membela kehormatan bangsa, dan siap sedia menjaga kesatuan dan persatuan. Kemudian outcome-nya adalah rukun damai, menjaga keutuhan bangsa, menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sebagai jati diri bangsa menghasilkan bangsa yang demokrasi. Kemudian outputnya tidak mau menang sendiri. Kemudian outcome-nya mau mendengar pendapat orang lain. Kemudian sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia akan menghasilkan jati diri bangsa yang menjunjung tinggi kebersamaan. Outputnya adalah tidak mementingkan diri sendiri, kelompok atau golongan, memperhatikan nasib orang lain. Kemudian outcome-nya tidak serakah tepat waktu dan mau bekerja keras. Implementasi nilai nasionalisme di lingkungan kerja yang pertama adalah untuk lingkungan kantor atau instansi perkantoran, maka dilakukan dengan sesuai dengan sila-sila yang ada pada Pancasila. Kemudian begitupun pada rumah sakit dan juga sekolah. Misalnya untuk sila pertama, ya ini ketuhanan yang Maha Esa, ya bisa dijalankan dengan menjalankan kewajiban atau beribadah sesuai dengan kepercayaannya.
Kemudian kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu bagaimana membudayakan sikap tolong-menolong yang mengalami kesulitan. Dan yang ketiga, persatuan Indonesia, yaitu rajin ikut apel atau upacara hari-hari besar nasional. Kemudian, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dapat diwujudkan dengan membudayakan musyawarah mufakat dalam menyelesaikan masalah. Dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat diwujudkan dengan menyeimbangkan antara hak dan kewajiban. Terima kasih.